Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laboratori Asisten of Semansa, subbidang Chemistry. Jadi tujuan kami membuat video ini yaitu untuk mengenalkan alat-alat laboratorium kimia dan simbol-simbol keselamatan kerja kepada adik-adik sekalian. Disimak dengan baik ya videonya. Alat yang pertama yaitu gelas kimia, berfungsi sebagai tempat penyimpanan pembuatan larutan zat kimia. Yang kedua, Erlenmeyer, berfungsi sebagai tempat penyimpanan larutan. Yang ketiga, mortar dan pastel, berfungsi untuk menghaluskan zat padat. Mortar sebagai wadah, pastel sebagai penghalus. Yang keempat, yaitu spatula, berfungsi sebagai untuk mengambil zat padat dari mortar ke tempat lainnya. Yang kelima, pipet tetes, berfungsi sebagai untuk mengambil zat larutan dalam jumlah kecil. Selanjutnya yaitu labu ukur. Labu ukur digunakan untuk mengencerkan zat larutan tertentu hingga batas leher labu ukur. Selanjutnya yaitu cawan Petri, digunakan untuk tempat perkembangbiakan mikroba atau sel, di mana cawan Petri memiliki dua bagian dengan ukuran berbeda, di mana ukuran yang lebih kecil digunakan sebagai wadah dan ukuran lebih besar digunakan sebagai penutup. Kawat kasa. Kawat kasa digunakan sebagai penyangga bater atau labu dalam proses pemanasan, seperti pemanasan spiritus dan pemanasan Bunsen. Berikutnya yaitu kaki tiga. Kaki tiga digunakan sebagai penyangga alat dalam proses pemanasan, seperti menyangga kawat kasa atau penyangga. Selanjutnya yaitu kaki tiga. Kaki tiga digunakan sebagai penyangga alat dalam proses pemanasan, seperti menyangga kawat kasa. Segitiga porselen. Segitiga porselen digunakan untuk menahan atau menyangga wadah dalam proses pemanasan api langsung. Selanjutnya ada botol semprot. Kegunaan dari botol semprot ini yaitu menyimpan aquades. Selain itu dapat juga digunakan untuk mencuci ataupun membilas bahan dan alat laboratorium. Yang selanjutnya pembakar atau pemanas spiritus. Kegunaan dari alat ini yaitu membakar zat ataupun memanaskan larutan. Alat ini bernama buret. Buret berfungsi sebagai alat titrasi. Selain itu dapat digunakan mengukur volume larutan dalam suatu kadar tertentu. Dan alat ini bernama pipet ukur. Pipet ukur biasa digunakan untuk mengukur volume larutan. Alat ini bernama pipet gondok. Pipet gondok biasa digunakan untuk memindahkan larutan dalam jumlah volume tertentu atau label tertentu. Berikutnya adalah kertas lakmus. Kertas lakmus berfungsi sebagai indikator keasaman bahan. Lakmus merah berfungsi sebagai indikator asam, sedangkan lakmus biru berfungsi sebagai indikator basah. Selanjutnya adalah plat tetes. Plat tetes berfungsi sebagai wadah untuk mereaksikan suatu zat dalam volume yang kecil. Selanjutnya adalah kaca arloji. Kaca arloji tersedia dari berbagai ukuran. Kaca arloji berfungsi sebagai penutup pada proses pemanasan dan sebagai wadah pada proses penimbangan bahan kimia. Selanjutnya adalah batang statif.
Batang statif ini berfungsi untuk menegakkan klem atau buret, dan klem ini berfungsi untuk menjepit alat-alat kimia. Baik, selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur ini digunakan untuk mengukur suatu volume larutan atau zat cair yang bersifat tetap. Selanjutnya ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini digunakan untuk melakukan percobaan reaksi kimia, baik menampung, mencampur, maupun memanaskan dalam jumlah zat yang kecil. Selanjutnya ada pengaduk. Pengaduk ini digunakan untuk mengaduk suatu larutan, baik mereaksi maupun direaksikan. Selanjutnya ada penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi ini digunakan untuk menjepit tabung reaksi saat ingin dipanaskan dan memindahkan tabung reaksi saat telah dipanaskan. Nah, adapun yang terakhir yakni rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi ini digunakan untuk meletakkan wadah tabung reaksi saat praktikum mereaksikan bahan kimianya. Back with me, Kezia. Nah, apa saja sih simbol keselamatan kerja di dalam laboratorium? Nah, yang pertama yaitu iritan. Nah, simbol ini mengartikan bahwa bahan yang terkandung di dalamnya bersifat berbahaya dan dapat menyebabkan iritasi jika berkontak langsung pada kulit, mata, dan pernafasan. Contoh dari bahan ini yaitu natrium hidroksida dan alkohol. Yang kedua, toksik. Nah, toksik ini bukan hubungan kalian ya. Toksik ini merupakan simbol keselamatan kerja yang mengartikan bahwa bahan ini bersifat beracun dan dapat menyebabkan sakit yang serius, bahkan sampai kematian jika terhirup atau tertelan dalam konsentrasi yang tinggi. Nah, contoh dari bahan ini yaitu benzena dan metana. Yang ketiga yaitu ferritoksik. Nah, ferritoksik ini merupakan simbol keselamatan kerja yang diartikan bahwa bahan yang terkandung di dalamnya bersifat sangat berbahaya dan sangat beracun dibandingkan dengan simbol toksik ini. Nah, apa saja sih penyebabnya? Jika terkontaminasi dengan ferritoksik ini dapat menyebabkan kematian dan sakit kronis. Contoh bahannya yaitu kalium cyanida dan hidrogen sulfida. Yang keempat yaitu korosif. Simbol ini mengartikan bahwa zat ini dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh. Misalnya munculnya gatal-gatal dan terkelupas pada bagian kulit. Dan dari bahan korosif ini yaitu asam klorida dan asam sulfat. Selanjutnya ada simbol high flammable atau simbol mudah terbakar. Simbol ini mengindikasikan bahwa terdapat bahan yang mudah terbakar di bawah kondisi atmosferik biasa dan memiliki titik nyala yang rendah yaitu di bawah 21 derajat Celcius. Contohnya seperti aseton dan logam natrium. Aseton sendiri biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan plastik, serat, obat-obatan, dan senyawa-senyawa kimia lainnya. Selanjutnya ada simbol eksplosif atau simbol mudah meledak. Simbol ini mengindikasikan bahwa terdapat bahan yang mudah meledak dengan adanya panas ataupun percikan api. Contohnya seperti KClO3. KClO3 sendiri biasanya digunakan sebagai disinfektan, bahan pengaman korek api, bahan peledak, dan kembang api. Selanjutnya ada simbol oxidizing atau simbol mudah teroksidasi. Simbol ini mengindikasikan bahwa terdapat bahan yang mudah teroksidasi dan dapat menyebabkan kebakaran bila panas saat terkena bahan organik. Contohnya seperti kalium perklorat dan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida sendiri umumnya digunakan sebagai oksidator, zat pemutih, dan antiseptik. Terakhir ada simbol dangerous for the environment atau simbol yang berbahaya bagi lingkungan. Simbol ini mengindikasikan bahwa terdapat bahan yang berbahaya bagi lingkungan dan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Contohnya seperti tributyl klorida dan petroleum bensin. Petroleum bensin sendiri biasanya digunakan sebagai bahan bakar minyak untuk kendaraan beroda 2, 3, ataupun 4. Nah, jadi itu tadi alat dan simbol keselamatan dalam laboratorium. Kami harap adik-adik semua dapat menyimak dengan baik semua yang kami jelaskan. Terima kasih adik-adik!